Pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat diganggu ormas. Namun pihak BYD memastikan pembangunan pabrik masih sesuai dengan rencana awal. Pemirsa, perusahaan mobil listrik asal Tiongkok BYD atau BYD ini tengah membangun pabrik besar di Subang, Jawa Barat di lahan lebih dari 100 hektar. Ditargetkan rampung akhir tahun 2025 ini. Akan tetapi Wakil MPR RI Edi Suparno mengungkap adanya gangguan dari oknum ormas yang melakukan aksi premanisme dan dinilai menghambat iklim investasi di daerah tersebut. Padahal investasi pabrik ini mencapai $1 atau belasan triliun rupiah. Namun pihak BYD lewat Head of Marketing PR and Government Relation BYD Motor Indonesia, Luther T. Panjaitan menegaskan bahwa BYD tak ingin terlibat dengan oknum ormas dan fokus menyelesaikan pembangunan pabrik sesuai dengan target. Ya, pemirsa, aksi premanisme sejumlah ormas yang mengganggu proyek pabrik mobil listrik asal Cina menuai protes berbagai pihak. Bukan hanya meresahkan warga dan pemilik usaha, namun juga dinilai mempengaruhi iklim keamanan proyek investasi dalam negeri. Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kita narasumber istimewa kita, anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Irawan, serta sosiolog kriminalitas UGM Suprapto. Saya sapa narasumber saya. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Mas, kabar baik. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, dan kami juga masih mencoba untuk menghubungi Wamendagri ya, Bima Arya, tapi masih belum terhubung hingga saat ini. Baik, saya ke Mas Ahmad Irawan terlebih dahulu. Baik, Mas, ini kita mendengar informasi tentang ormas atau premanisme yang mungkin berkaitan dengan perusahaan di sebuah daerah, mungkin bukan hanya satu kali ini saja. Terakhir ternyata hingga ada gangguan dan mengakibatkan adanya kericuhan di sana. Bagaimana Komisi 2 melihat situasi ini, Pak? Apa sebenarnya penyebabnya ini? Terima kasih. Jadi kami sih melihat kaitannya dengan gejala ormas dalam dalam proses dianggap menghambat investasi ini. Sebenarnya menjadi satu tantangan sendiri bagi pelaku usaha atau investor yang akan berinvestasi di Indonesia. Namun kemudian yang paling penting adalah bahwa pemerintah bisa membantu untuk memperlancar kegiatan investasi ini. Yang kedua, bagi kami adalah perlu kita melihat dan bisa membedakan bahwa apakah memang kegiatan ormas tersebut berlangsung secara struktural atau kemudian memang itu hanya kaitannya dengan perbuatan oknum dari ormas tersebut. Jadi ada dua hal tersebut. Satu, bahwa ini adalah tanggung jawab pemerintah untuk menjamin investasi dari investor, pelaku usaha. Yang kedua adalah membedakan apakah ini memang kegiatan ormas secara terstruktur atau merupakan perbuatan oknum gitu. Oke. Tapi mengapa ini kerap terjadi? Maksud kami adalah bagaimana caranya agar ini ke depan tidak ada lagi ormas-ormas atau oknum-oknum ormas hingga premanisme ini mengganggu kegiatan-kegiatan pabrik yang sebenarnya juga karyawannya kan banyak juga warga sekitar situ, Mas Ahmad Irawan. Ya, memang kita kan berharap, sebenarnya pemerintah berharap, kita semua berharap bahwa bagaimana investasi yang hadir di daerah tersebut, yang hadir di negara kita, itu bisa memberikan multiplier efek kepada perekonomian kita, khususnya terhadap warga yang ada di sekitar pabrik. Nah, itu kan yang paling penting gitu. Sehingga kemudian jika terdapat tadi itu satu seperti yang disampaikan, misalnya peristiwa BYD yang ada di Subang ya, BYD terus di Depok pembakaran, itu kan sesuatu perbuatan yang secara hukum juga merupakan sesuatu yang sebenarnya terlarang. Jadi intimidasi, kekerasan itu tidak boleh gitu, tidak boleh itu dilakukan gitu. Tapi kemudian bahwa yang paling penting dari hal tersebut, proses dan mekanisme penegakan hukum harus dijalankan. Nah, dalam proses penegakan hukum itulah kita berharap
kepolisian dalam hal ini bisa betul-betul bisa menegakkan hukum dan menindak setiap oknum, setiap pelaku intimidasi, pelaku kekerasan atau pemerasan terhadap pelaku usaha. Karena bagaimanapun kan kita berharap besar setiap investasi yang masuk di Indonesia itu bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Kalau gangguan-gangguan yang dilakukan dan terjadi yang dianggap dilakukan oleh ormas tersebut, itu bisa mengganggu dan menghambat investasi yang ada di daerah. Sehingga itu harus bisa dicegah oleh pemerintah, salah satunya dengan melakukan penegakan hukum yang konsisten, efektif, dan kemudian berkeadilan, dalam arti bahwa memang pelaku dari oknum ormas tersebut itu bisa diproses secara hukum gitu. Baik, saya beralih ke Pak Suprapto. Pak Suprapto, yes, yang terjadi ormas melakukan oknum ormas melakukan aksi yang hingga menyebabkan kericuhan, kemudian kadangkala mereka juga datang ke sebuah pabrik atau perusahaan dan ya kembali terjadi kericuhan. Apakah ada ketidakpuasan dari ormas yang mengaku mungkin dari warga sekitar ketika pabrik atau perusahaan tersebut didirikan ini tidak memenuhi standar atau keinginan mereka, Pak, di daerah tersebut? Iya, jadi kebetulan saya beberapa kali itu juga ikut terlibat di dalam rapat-rapat yang dilakukan oleh perusahaan ataupun lembaga tertentu yang melakukan kegiatan di suatu tempat gitu ya. Nah, yang kami lihat itu seringkali bahwa pada saat kegiatan itu akan dimulai, itu tidak melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, terutama di inner circle ya, di lingkaran terdekat gitu ya. Itu sehingga ada miskomunikasi gitu. Jadi pertama yang perlu diperhatikan, apakah perusahaan yang akan membangun aktivitas tertentu di suatu tempat itu sudah mengikuti prosedur yang benar atau belum gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika itu sudah dilakukan, itu juga kadangkala memang ada masyarakat yang seringkali misalnya tuntutannya sangat irasional gitu, dan ketika itu tidak bisa terpenuhi, lalu muncullah sejumlah oknum yang berusaha untuk memprovokasi untuk melakukan penolakan. Dan yang ketiga biasanya itu ketika ada aktivitas yang muncul di suatu tempat, itu perusahaan kan mempunyai kewajiban untuk melakukan CSR gitu ya, tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan. Itu juga kadangkala prosedurnya itu tidak dilakukan bersama-sama dengan tiga pihak antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Jadi seringkali kemudian hal ini kemudian menimbulkan kesalahpahaman sehingga muncul pihak-pihak tertentu yang dalam tanda petik mengail di air keruh, lalu membuat keributan semacam itu. Nah, ini menarik. Baik, Mas Ahmad Irawan, apakah menurut Mas Ahmad Irawan sebuah perusahaan ketika didirikan di sebuah lokasi begitu yang sudah mengikuti aturan pemerintah, ini juga harus bertanya aturan yang dibuat oleh warga sekitar dulu nih untuk supaya ketika didirikan? Itu sebenarnya menurut saya satu mindset yang kurang tepat dalam rangka menyambut dan peningkatan investasi kita. Karena kalau itu yang terjadi, bisa jadi potensial pelaku usaha dan investor yang sebelumnya berniat untuk menanamkan investasinya di Indonesia itu bisa lari semua, Pak. Iya. Nah, sebenarnya pemerintah yang punya tanggung jawab utama untuk kemudian ikut memberikan penjelasan kepada masyarakat sekitar, terus kemudian memfasilitasi segala kemudahan perizinan. Yang ketiga adalah menjamin kemudahan dan kelancaran investasi dari pelaku usaha. Gitu. Itu yang seringkali dikeluhkan oleh investor kita dari luar, Pak. Jadi mereka menghadapi beberapa tantangan gitu, mulai dari perizinan sampai dengan kondisi sosial kemasyarakatan tadi itu, bahwa
investasi itu sebelumnya harus harus berkomunikasi dengan dengan masyarakat sekitar. Itu penting untuk dilakukan gitu. Tapi alangkah lebih baiknya jika pelaku usaha dan investor tersebut diberikan kesempatan dulu untuk kemudian membangun usahanya. CSR itu kan pasti, karena itu merupakan kewajiban dari setiap pelaku usaha ketika telah menjalankan usahanya di Indonesia. Karena yang mungkin membingungkan bagi sebuah perusahaan atau investor adalah masyarakat mana nih ya Mas Ahmad Irawan yang ketika perusahaan tersebut didirikan harus melakukan negosiasi atau bersepakat gitu Mas? Nggak ada Pak, itu tidak ada kewajiban-kewajiban. Tidak ada kewajiban seperti itu ya? Nggak ada kewajiban seperti itu. Tapi tetapi pelaku usaha harus memiliki penghormatan dan memiliki kewajiban untuk kemudian memajukan masyarakat sekitar ketika menjalankan usahanya di daerah tersebut. Gitu. Baik Pak Suprapto, lantas bagaimana caranya supaya masyarakat ini melihat jangka panjangnya? Karena kalau misalnya ya hanya mengikuti kemauan mereka saja, oknum ormas yang melakukan kericuan ini bisa membuat investor lari begitu. Tapi kalau misalnya ini terus berjalan sesuai aturan, jangka panjangnya tentu akan berdampak kepada yang lebih baik lagi. Ini gimana Pak supaya masyarakat dampak jangka panjangnya bisa diketahui? Iya, satu hal yang perlu saya garis bawahi dulu ya. Jadi ketika saya menyebut sosialisasi itu, maksud saya begini. Jadi seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Irawan bahwa pemerintah ini bisa memediasi gitu ya, mengenalkanlah kepada masyarakat bahwa akan ada aktivitas dan dengan segala keuntungan-keuntungan yang juga akan diperoleh oleh masyarakat setempat. Nah ini yang seringkali terjadi paling gitu ya, sehingga masyarakat itu tidak paham. Contoh saja misalnya juga di tempat kami ada misalnya kegiatan yang kami sendiri tidak tahu bahwa tiba-tiba ada aktivitas gitu, kemudian kegiatannya mungkin karena mengejar waktu itu 24 jam. Nah ini yang saya kira itu bukan, saya sampaikan bukan bermaksud untuk menyatakan bahwa masyarakat itu perlu ada aturan gitu ya. Masyarakat perlu dimengerti gitu, difahamkan tentang akan ada aktivitas, kemudian agar mereka melakukan adaptasi. Tapi sekali lagi ketika ada kegiatan yang tadi misalnya digambarkan ada oknum, ada ormas yang mengatasnamakan apapun gitu dengan tindakan-tindakan yang anarkis, saya kira itu tidak dibenarkan dan pemerintah memang harus berani untuk melakukan tindakan yang tegas untuk mereka yang melakukan aktivitas-aktivitas anarkis, merusak gitu, meresahkan masyarakat, karena ini juga bisa berdampak pada tadi misalnya kebetulan Pak Irawan menitik beratkan tentang investor, tetapi juga misalnya aktivitas-aktivitas wisata misalnya ya, itu juga sering terjadi di objek-objek wisata, itu para pengunjung wisata pun menjadi ketakutan untuk datang ke tempat-tempat tertentu tersebut. Demikian. Pak Suprapto, sama ini Pak, bagaimana Pak melihat ormas yang berlindung di balik menuntut CSR nih Pak? Karena kan satu sisi memang perusahaan punya kewajiban untuk CSR, tapi apakah memang diperbolehkan ormas menuntut CSR itu? Begini, yang saya maksudkan itu bahwa tidak ada tuntutan, tetapi kan proses CSR itu kan dibahas tiga belah pihak gitu ya. Jadi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat setempat. Tetapi itu memang bermula dari seperti yang juga tadi disampaikan, bermula dari perusahaan, ketika perusahaan itu sudah jalan gitu, dan masyarakat itu difahamkan. Karena kalau tidak, banyak juga anggota masyarakat yang dikiranya begitu ada aktivitas CSR jalan gitu. Nah ini yang saya tekankan untuk difahamkan, supaya jangan sampai ada oknum-oknum ormas itu yang kemudian melakukan tuntutan-tuntutan yang di luar kesepakatan gitu. Baik, saya minta ditanggapi Mas Ahmad Irawan, silakan Mas. Ya, jadi ya memang itu tantangan lah bagi pelaku usaha yang akan menginvestasikan modalnya di Indonesia.
Yang pasti memang bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar kaitannya dengan bagaimana pelaku usaha, bagaimana masyarakat juga bisa menerima keberadaan perusahaan untuk menjalankan aktivitas perusahaannya. Dan selanjutnya sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana juga pelaku usaha keberadaannya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, dan kemudian keberadaannya memang sebelum menjalankan aktivitasnya, sebelum menjalankan investasinya di suatu tempat, di suatu daerah, pemerintah memang telah mensosialisasikannya terlebih dahulu. Nah, kaitannya dengan CSR ini, itu kan memang telah menjadi kewajiban perusahaan gitu. Perusahaan pasti perusahaan yang untung, perusahaan yang yang telah menjalankan aktivitasnya dengan baik, terus memenuhi segala persyaratan perizinan yang telah ditentukan oleh negara dan pemerintah, tentu harus mendapatkan jaminan dari pemerintah kaitannya dengan kelangsungan investasinya. Pasti saya meyakini bahwa perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan benefit, manfaat, dan keuntungan dari investasinya di Indonesia, itu semuanya memahami terkait dengan regulasi yang berlaku di Indonesia kaitannya dengan CSR tersebut. Yang pasti bahwa kalaupun ada tuntutan-tuntutan masyarakat kaitannya dengan CSR, sumbangsi terhadap masyarakat sekitar, agar kemudian tidak ada sesuatu yang sifatnya intimidatif, pemaksaan, atau bahkan menggunakan kekerasan. Saya minta kepada penegak hukum, khususnya kepolisian, agar menindak kepada oknum-oknum ormas yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya intimidatif yang bertentangan dengan hukum tadi tersebut. Karena kita sekarang sangat membutuhkan investasi dari luar dalam rangka mengakomodasi angkatan kerja kita yang begitu banyak. Biar di satu sisi juga kita berharap bahwa investasi dari luar tersebut bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian kita. Itu yang paling penting dan perlu dipahami oleh ormas dan oleh oknum ormas. Dan kita juga tidak bicara kepentingan orang per orang, tapi kita bicara kepentingan masyarakat secara luas dan juga kepentingan bangsa dan negara ini dalam jangka panjang. Kami garis bawahi itu, semoga ke depan tidak ada lagi upaya intimidatif, pemaksaan, dan kekerasan. Terima kasih banyak Pak Suprapto dan Mas Ahmad Irawan sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.